Oh, belum. Belum. Apa? Aku ready. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi kedua. Untuk kali ini kita sudah ada Mas Ahmad Hashim, WM Cap MNG CWCC. Predikat terakhir beliau merupakan Master of Nursing in Diabetes Management and Education di Flinders University Australia pada tahun 2015. Kemudian beliau aktif di organisasi sebagai Wakabit Riset Infocom DPD PPNI Kota Malang, yang mana sekarang beliau merupakan CEO Pediscare dan juga trainer nasional program sertifikasi perawatan luka. Untuk sesi kedua ini, beliau akan menyampaikan materi tentang budgeting and strategy dalam membangun praktek mandiri. Sudah tidak sabar lagi teman-teman menunggunya, silahkan kita sambut Mas Hashim. Silakan Mas. Silakan Mas Hashim. Oh iya, aduh aja. Iya, bisa dimulai Mas ya? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera rekan-rekan semua, sahabat extraordinary event organizer dimanapun Anda berada. Senang sekali ya kita pagi ini di tengah segala keterbatasan masih bisa difasilitasi oleh teman-teman panitia untuk bisa bersilaturahmi, berbagi ilmu serta pengalaman terkait topik yang menurut saya cukup asik ya, cukup renyah lah kalau istilah saya untuk dibahas, terutama bagi rekan-rekan untuk tetap produktif sekaligus bermanfaat di masyarakat. Oke, bersama saya Ahmad Hashim Wibisono, kita akan banyak berdiskusi ya terkait beberapa hal di sini yang saya rasa banyak terkait dengan materi yang pertama tadi dari senior kita ya, guru kita Bapak Bagong Priantono, bagaimana mengembangkan diri ini dari sisi kewirausahaan sehingga bakat yang kita miliki itu tidak hanya sekedar menjadi bakat saja, akan tetapi menjadi suatu income ya, income yang menjadi sumber kesejahteraan bagi kita. Syukur-syukur juga ada tim ya atau rekan yang ikut bersama kita, akhirnya taraf hidupnya juga meningkat. Oke, ya jadi untuk topik pagi ini saya akan mengambil topik bagaimana kita mengembangkan praktek mandiri dengan sentuhan entrepreneurship. Nah ini penting dari pengalaman saya tenaga kesehatan ya, terutama bagi kita yang non dokter. Nah ya, ada teman-teman gizi ya, ada perawat dan lain-lain, itu untuk membuat praktek mandiri itu dari pengalaman saya ya, popularitasnya itu tidak seperti dokter. Kalau dokter itu begitu punya gelar spesialis, ada tempat, pasang pelang, duduk manis, pasien ngantri, nah gitu ya. Tapi kalau perawat, terus ahli gizi dan fisioterapi itu kayaknya untuk seperti itu masih belum pada levelnya, sehingga kita perlu belajar lebih jauh lagi bagaimana supaya praktek kita ini berkembang dengan bagus. Nah, salah satunya adalah menggunakan sentuhan ilmu dan kiat kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, ini tempat kita ya berkarya di Malang. Ini kita merintis tahun 2015 awal bersama beberapa orang teman perawat yang memiliki sertifikasi keahlian perawatan luka kronis. Jadi waktu itu prioritas dari pelayanan kita memang hanya pada satu sektor, yaitu perawatan luka kronis yang mencakup luka diabetes, luka dekubitus ya, luka bakar, luka kanker dan beberapa kondisi luka-luka yang terinfeksi. Tapi kalau luka hati kita tidak punya sertifikat keahlian, jadi bukan menjadi skup pelayanan kita ya, itu sulit, levelnya lebih tinggi saya rasa. Nah ini salah satu trigger ya, kenapa waktu itu kita mengambil area perawatan luka kronis. Jadi kita melihat waktu itu bahwa pada pasien-pasien dengan luka kronis, terutama luka diabetes ya, ini mohon maaf gambarnya ngeri-ngeri sedap ya, supaya teman-teman dapat chemistry-nya ya, bagaimana situasi pasien itu lukanya itu sangat jelek kondisinya. Terus begitu keluar dari rumah sakit, itu ingin mencari perawatan sulit, karena tenaga kesehatan yang berminat ya menggarap luka-luka seperti itu sangat sedikit, dan belum ngomong ilmu, masih minat aja itu sedikit gitu, sehingga pasien itu banyak sekali yang setelah keluar dari rumah sakit tidak memperoleh pelayanan yang bagus, akhirnya lukanya tambah besar, harus diamputasi atau bahkan meninggal karena sepsis. Nah kita ingin memutus ya mata rantai lingkaran setan ini. Gimana caranya ya supaya kita itu bisa menyelamatkan kaki-kaki yang sudah ulkus ini. Nah itu kan akhirnya kita menimba ilmu, mengupdate diri, berinvestasi pada
diri kita sendiri ya, untuk skillnya supaya bisa tahu teknik serta jurus-jurusnya lah dalam merawat, dan kemudian itu yang kita kembangkan menjadi praktek mandiri perawatan luka. Oke. Nah ini ya masalah yang dihadapi, progres lukanya lambat, beban moral ya, cemas nih, setiap hari dirawat lukanya kayak nggak ada progres atau cenderung tambah jelek gitu ya. Belum lagi beban moral yang timbul akibat kekhawatiran keluarga ya. Pasien mesti bertanya, gimana kondisi luka orang tua kami gitu ya, ada progres nggak, kapan sembuhnya. Nah itu berbagai macam problem yang menghantui teman-teman, akhirnya males ya, nggak begitu tertarik merawat luka. Oke. Nah konsekuensinya akhirnya resiko amputasi tinggi, prognosis angka kesembuhan sangat rendah, bahkan mortalitas itu tinggi ya. Nah kita butuh apa? Solusi. Nah itu adalah poin penting pertama bagi teman-teman yang ingin mengembangkan praktek mandiri dengan kemasan wirausaha adalah Anda harus jeli melihat masalah, Anda harus akurat merumuskan solusi, terus baru dari solusi tersebut kita pilah dan pilih solusi mana yang bisa dijual kira-kira. Nah itu ya. Oke. Kita lihat berikutnya. Nah ini dia. Jadi kita sebagai perawat ya, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan terbaru, tentu praktek mandiri kita itu harus dalam skup keperawatan. Kita tidak boleh bergerak di luar kewenangan, sehingga yang kita kerjakan memang fokus pada intervensi keperawatan, yaitu perawatan luka. Bisa dilihat di slide teman-teman semua ya. Jadi kita selain perawatan luka ada juga perawatan kaki. Nah ini bagi pasien-pasien diabetes yang belum luka dan nggak kepingin luka, kita berikan food screening dan food care, perawatan kaki. Terus kita juga memberikan konseling diabetes dan gaya hidup sehat ya. Jadi orang-orang itu kita coaching ya, kita berikan edukasi supaya bisa merubah lifestyle-nya. Ya ini teman-teman gizi saya rasa perannya sangat dominan di sini dalam membantu pasien untuk transisi pola makan ya, yang mana itu bukan hal yang mudah. Oke? Dan itu bisa dijual kalau Anda pintar mengemas dan marketingnya bisa dijual. Oke, terus juga perawatan stoma dan perawatan di rumah atau home care. Jadi pasien itu bisa datang ke tempat praktek kita atau bisa juga kita yang visit ke rumah pasien ya. Kenapa? Karena tidak semua pasien itu mampu untuk dibawa keluar rumah terus melakukan perawatan. Ada juga yang terkendala kendaraan dan lain-lain. Sehingga kita juga melayani home visit di rumah pasien. Nah ini membawa manfaat tersendiri karena ternyata pada kondisi wabah ya seperti sekarang ini, di mana banyak sekali bidang-bidang usaha itu yang stagnan atau bahkan sampai gulung tikar. Ya contoh teman-teman yang bergerak di bidang retail fashion itu ya omsetnya menurun drastis, atau teman-teman yang buka bengkel dan lain sebagainya itu karena isolasi ini jadi omsetnya turun drastis. Tapi kita yang bergerak di bidang kesehatan dan melayani kunjungan ke rumah ini justru berkebalikan. Permintaan perawatan di rumah ini meningkat dengan signifikan sehingga kita sekarang malah bisa dibilang hampir kewalahan ya melayani permintaan. Nah, untuk Anda yang bergerak di bidang jasa, ada beberapa code of conduct yang harus kita pegang. Code of conduct itu artinya aturan main ya, yang harus kita pegang. Ya ini foto saya ya, saya blur biar tidak gagal-gagal. Yang pertama, Anda harus mempertahankan produk Anda apapun yang terjadi. Kalau Anda yakin produk Anda itu orisinil dan berkualitas tinggi. Kenapa ini saya taruh di poin yang pertama? Karena memang faktanya ini adalah tantangan terberat ketika kita baru memulai usaha, terutama di bidang praktek mandiri yang bergerak di sektor jasa. Ya, jadi kita di awal praktek itu sempat kesulitan ya mendapatkan pasien, terus income itu sempat hampir nol ya. Sehingga apa? Muncul ide-ide itu yang ide-ide aneh, sepertinya kita itu merasa sepertinya bidang ini keputusan yang tidak tepat gitu ya. Sepertinya analisis kita itu kurang bagus. Sepertinya bukan rezekinya di sini. Nah, mulai timbul godaan-godaan seperti itu teman-teman ya. Padahal sebenarnya produk kita itu bagus. Nah, oleh karenanya ketika kita mengalami masa sulit seperti ini, tetap pertahankan produk Anda. Yang perlu dianalisis adalah strategi pengembangannya. Apakah kita sudah melakukan marketing dengan cukup baik gitu ya? Apakah pelayanan kita ke pasien itu cukup ramah dan pelayanan prima atau tidak? Nah, seperti yang kami alami di Pedicare Malang itu kita 4-5 bulan pertama itu hampir tidak ada pasien. Bayangkan ya, padahal pelayanan kita itu bagus dan hasilnya itu juga sangat memuaskan, tapi kenapa kok nggak ada pasien? Nah, akhirnya kita evaluasi. Ternyata memang waktu itu
kekurangan kita adalah kita nggak bagus dalam hal promosi atau marketing. Dan itu sangat bisa dimaklumi. Kenapa? Karena kita orang kesehatan. Kita tidak belajar ilmu marketing sama sekali selama kuliah. Nah, akhirnya kita mengambil kebijakan banyak belajar strategi dan ilmu marketing terus kita terapkan. Nah, ternyata memang hasilnya bisa dilihat ya. Di awal kita buka itu akhirnya 90% aktivitas itu adalah aktivitas marketing. Pelayanan hanya 10%. Nah, seiring berjalannya waktu kemudian proporsi 90-10 ini mulai balance atau hingga bahkan sampai saat ini kita sudah hampir nggak perlu marketing lagi karena marketnya sudah terbentuk dengan sendirinya. Oke, jadi yang pertama tetap pertahankan produk Anda, jangan menyerah ya. Inovasi, evaluasi, improvisasi itu yang wajib 3I. Next adalah jadikan ahli di bidang yang Anda tekuni. Nah, ini penting. Jika Anda seorang ahli gizi, maka Anda harus memiliki keahlian di situ. Jangan sampai Anda itu cuma punya kelebihan modal, tapi dalam hal skillnya Anda tidak menguasai. Nah, ini akan menimbulkan banyak problem karena nanti bawahan-bawahan kita ya yang lebih tahu ilmunya itu akan lebih berkembang dibanding ownernya sendiri. Seperti saya menekuni bidang perawatan luka kronis, sudah mengambil pelatihan sampai yang tingkat lanjut, sampai dengan yang sertifikasi internasional, sehingga saya bisa mensupervisi tim saya sekaligus memberikan bimbingan ya ketika ketemu kasus-kasus yang sulit. Nah, ini tugas Anda yang masih mahasiswa terutama adalah temukan satu bidang yang nanti akan menjadi kesukaan Anda ya, terus Anda perdalam di situ, tingkatkan keahlian Anda di situ. Disitulah investasi yang utama ya. Ingat, dalam kewirausahaan itu investasi yang paling penting itu adalah investasi dalam bidang human resource, sumber daya manusia. Jadi orangnya harus dikuatkan dulu. Oke? Jadilah ahli dalam bidang yang Anda tekuni. Next, nah ini karena sekarang eranya era media sosial ya, era revolusi industri 4.0 atau bahkan sudah mau ke 5.0 ya. Informasi kepada publik menjadi salah satu kunci sukses berkembangnya usaha kita. Kita mesti punya paradigma media sosial dan online platform yang bagus. Karena disitulah orang akan mencari informasi, tidak lagi membuka buku atau membuka katalog, sudah tidak. Tapi orang mencari informasi via online. Jadi kita mesti punya strategi ya untuk aktivitas di dunia maya itu yang memang militan. Selain untuk fungsi marketing, saya melihat ya kalau kita aktif di media sosial terutama itu juga rekan-rekan sejawat itu akan memberikan apresiasi sekaligus apa yang kita lakukan itu menjadi inspirasi bagi rekan-rekan. Nah, secara tidak langsung itu akan menjadi branding bagi kita di komunitas profesi kita. Ya, misalkan Anda seorang lulusan dari ilmu gizi, terus Anda selalu update ya di media sosial Anda terkait dengan bidang dietetik, terkait dengan diabetes.